Ya, halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Berkas kasus tipikor dana kapitasi nyaris rampung. BPOM Kupang temukan produk kadaluarsa pada 3 kota di Nusa Tenggara Timur. 3 armada tidak beroperasi, penumpang membeludak di pelabuhan Lewoleba. Ya, saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi dana kapitasi tahun 2013 hingga tahun 2015 sudah masuk tahap merampungkan berkas perkara. Penyidik Polres Timur Tengah Selatan masih menanti pemeriksaan ahli. Kepada TVRI, AKBP Igusti Putu Sukaarsa, Kapolres Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi dana kapitasi senilai 6.400 miliar rupiah sudah masuk tahap pemberkasan. Penyidik saat ini telah menunggu pemeriksaan oleh tim ahli keuangan di Jakarta, di mana selanjutnya berkas dirampungkan dan dinyatakan P21 untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Ia mengatakan untuk penambahan tersangka dalam kasus ini belum ada dan saat ini baru ada 2 tersangka, yakni Hosiani Inrantau, mantan Kepala Dinas Kesehatan, dan Margarita Latole, mantan Bendahara Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka dalam kasus ini, tergantung pengembangan penyidik kejaksaan pada fakta persidangan nanti. Ini tetap berjalan. Untuk pemeriksaan semuanya sudah selesai, nanti tinggal pemeriksaan ahli di Jakarta, ahli keuangan. Karena memang ada beberapa sumber keuangan yang harus dipastikan apa ini sudah masuk keuangan negara atau belum ahli. Karena kalau belum masuk keuangan negara, jadi itu tidak bisa dikatakan. Jadi untuk penahanan nanti itu keputusan dari penyidik, ya, apakah ditahan atau tidak. Kalau ditahan, kapan nanti ditahan, itu nanti kewenangan dari penyidik. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata pada tahun anggaran 2023 tidak mencapai target. Pemda Lembata diminta untuk segera memikirkan langkah taktis agar hal ini tidak terulang di tahun 2024. Pada tahun anggaran 2023, pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata hanya mencapai sebesar 49,99 miliar rupiah dari target sebesar 62,59 miliar rupiah atau sebesar 79,86%. Anggota DPRD Kabupaten Lembata, Paulus Makarius Dolu, mengatakan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Lembata perlu mengambil langkah taktis, ekstensifikasi dan intensifikasi sektor pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024. Menurut Paul, Pemda Lembata tidak optimal memanfaatkan 2 sektor ini menjadi sumber PAD pada tahun anggaran 2023 lalu. Teman-teman di pemerintah, khususnya tim anggaran pemerintah daerah, harus memperhatikan juga kerja teman-teman di badan pendapatan yang berurusan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Beri mereka anggaran yang secukupnya, dan badan anggaran juga kita minta dalam pembahasan di anggaran juga kita minta untuk memperhatikan ini, sehingga urusan
yang berkaitan dengan pendapatan daerah, khusus di bidang yang menangani ekstensifikasi dan intensifikasi itu, mereka bisa melakukan kerja-kerja analisis yang bagus sehingga langkah apa yang diambil itu lebih bagus. Jika langkah ini tidak segera diambil, Pemda Lembata akan menemukan masalah yang sama setiap tahun, yakni PAD tidak mencapai target. Hal ini menurut Paul akan berpengaruh terhadap pembiayaan pemerintah yang bersumber dari PAD, termaksud penundaan pembayaran hak-hak pihak ketiga. Dari Kabupaten Lembata, Andre Atagoran, TVRI NTT. Saudara, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Kupang menemukan 21 tempat penjualan produk pangan pada 3 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjual produk pangan kadaluarsa. 6 produk diantaranya tidak memiliki izin edar. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Kupang melakukan pengawasan rutin terhadap pangan yang tidak memenuhi kelayakan edar. Pengawasan tersebut menyasar sejumlah produk yang dijual bebas di sarana retail modern, retail tradisional, dan pergudangan. Dari hasil penelusuran ditemukan adanya sejumlah produk makanan kadaluarsa yang beredar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan ini disampaikan ketika BPOM Kota Kupang mengadakan konferensi pers pada Senin 1 April 2024 yang digelar melalui sambungan daring. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan POM Republik Indonesia, Rizka Andalusia, terdapat 5 kota di Indonesia yang ditemukan produk kadaluarsa. 3 kota tersebut berada di Provinsi NTT. Hal ini disebabkan oleh lamanya rute pengiriman barang dari tempat produksi ke Provinsi NTT, sehingga hal tersebut sangat berdampak pada masa kadaluarsa dari satu produk. Menurut Kepala Badan POM Kota Kupang, Yosep Nahaklau mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan pangan di Provinsi NTT, terdapat 21 tempat penjualan yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Ende yang menjual produk makanan kadaluarsa dan tanpa izin edar. Lebih rinci, ia menambahkan dari 21 tempat penjualan ditemukan 85 jenis produk pangan kadaluarsa dengan jumlah barang sebanyak 3.943 pieces. Di samping itu terdapat 6 jenis pangan yang tidak memiliki izin edar dengan jumlah produk mencapai 118 pieces. Itu juga kita himbau agar ini 1 minggu lagi Lebaran. Ya, agar memperhatikan jangan menggunakan pangan yang mau kadaluarsa atau pada saat sampai ke konsumennya sudah kadaluarsa, dimasukkan di dalam parcel, sudah dibungkus, konsumennya kan sudah susah membuka. Itu tanggung jawab teman-teman pelaku usaha. Ya. Kemudian kedua, jangan menggunakan pangan yang tanpa izin edar, masukkan di parcel, jangan. Perhatikan itu, ya, agar tidak menjual pangan yang kadaluarsa. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Kupang juga melakukan pengawasan terhadap sejumlah makanan berbuka puasa atau takjil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 130 sampel yang dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya kandungan bahan berbahaya sehingga semuanya dinyatakan memenuhi syarat. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, jalan penghubung antar desa di Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, tepatnya di kilometer 4 jalur Pukungo Orakose, terputus akibat tergerus luapan banjir. Selain memutus jalan, banjir juga merusak beberapa kebun warga. Hujan dengan intensitas tinggi kembali memicu meluapnya kali AETK Desa Ondorea. Akibatnya, akses jalan penghubung 6 desa di Kecamatan Nagapanda dan Maukaro putus total. Selain itu, beberapa kebun warga juga rusak. Babinsa Nagapanda, Serda Faisal, saat dikonfirmasi via telepon menyampaikan saat ini dirinya bersama pihak Polsek serta warga tengah berusaha membuat jembatan darurat menggunakan bambu untuk kendaraan roda 2 sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Untuk kendaraan roda 4 belum bisa melalui jalan ini. Ia juga menambahkan terkait putusnya jalan ini, warga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dan informasinya besok tim akan datang dan melakukan survei lokasi. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT.
Saudara, truk tronton bermuatan ekskavator dari arah Soe menuju Batu Putih kemarin menabrak seorang wanita lansia hingga meninggal dunia di Beskolen, Desa Biloto, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kasat Lantas Polres Timur Tengah Selatan Ibtu Rali Lerik menjelaskan, truk tronton bermuatan alat berat ekskavator yang dikemudikan Yakobus Bani dari arah Soe hendak menuju ke Batu Putih mengalami remblong di Kampung Beskolen kemarin. Di saat bersamaan, Cornelia Bokimnasi, seorang wanita lansia 75 tahun, warga RT 13 RW 08 Desa Biloto, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sedang berjalan sambil menjunjung jagung muda menuju ke gereja di Fatumetan, ditabrak truk tersebut hingga meninggal dunia. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, unit Laka Lantas Polres Timur Tengah Selatan langsung turun ke tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Soe untuk dilakukan visum et repertum luar. Korban kemudian dimakamkan pada Senin 1 April 2024 kemarin, sementara barang bukti berupa mobil truk tronton dan ekskavator kemarin sudah dievakuasi. Pengemudi truk tersebut beserta barang bukti saat ini diamankan di Polres Timur Tengah Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pengemudi ketika dari atas itu dia kecepatannya 40, tetapi karena mungkin terlambat mengover persneleng sehingga remnya ketika diinjak tidak makan, sehingga mobilnya lolos terus ke bawah karena mungkin dorongan dari muatan yang ada di bak, sehingga kecepatannya makin tinggi sehingga masuk ke jurang. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Tidak beroperasinya beberapa armada penyeberangan dari Lembata ke Adonara menyebabkan penumpang membludak di Pelabuhan Leoleba. Para penumpang kapal di Pelabuhan Laut Leoleba, Kabupaten Lembata, hendak menyeberang dari Leoleba menuju Waiwerang, Pulau Adonara, dan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sebagian penumpang bahkan tidak bisa melakukan penyeberangan lantaran hanya satu armada penyeberangan yang melayani pelayaran pada Senin siang. Selain masih dalam musim liburan Paskah, membludaknya penumpang ini juga disebabkan karena tidak beroperasinya 3 armada reguler yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Leoleba menuju Pelabuhan Poleng. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena beberapa penumpang kapal tidak bisa melakukan pelayaran. Para penumpang terpaksa harus menunggu hingga pukul 5 sore untuk menggunakan jasa pelayaran kapal motor Sumper Mutiara yang hanya melayani rute penyeberangan dari Lembata menuju Adonara. Para penumpang berharap 3 operator kapal yang melayani penyeberangan Leoleba menuju Boleng di Pulau Adonara segera beroperasi untuk melayani rute ini. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab tidak beroperasinya 3 kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Poleng. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, masa panen di sejumlah daerah di Kabupaten Kupang dan sekitarnya mempengaruhi harga beras, sehingga di pasaran saat ini harga beras berangsur turun. Harga beras di Kabupaten Kupang sejak akhir Maret 2024 lalu sudah berangsur turun, di mana harga beras premium dari yang tadinya berada pada Rp18.000 sampai Rp19.000 bahkan mencapai Rp20.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Demikian juga harga beras medium dari yang tadinya mencapai Rp17.000 per kilogram, kini berangsur turun hingga Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Tentunya turunnya harga beras ini dipengaruhi oleh panen di sejumlah sentra produksi beras di Kabupaten Kupang dan Indonesia. Seperti disampaikan Bupati Kupang Korinus Masneno saat mengunjungi Pasar Oesao untuk memastikan harga beras saat ini. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan, masa panen di sejumlah daerah sentra produksi beras di Kabupaten Kupang dan sejumlah daerah sentra produksi di Indonesia saat ini mempengaruhi harga beras.
Sehingga saat ini dalam pemantauan harga beras sudah berangsur turun. Ditambahkan seperti di Kabupaten Kupang, karena merupakan salah satu lumbung pangan atau sentra produksi beras yang memiliki lahan sawah yang sangat luas, sehingga saat panen dipastikan akan mempengaruhi harga beli beras. Tentunya harga jual beras di tingkat pedagang juga akan berangsur turun. Dan sampai dengan saat ini hasil pantauan kita, khusus dengan kenaikan berasnya sekarang turunnya cukup jauh. Hanya memang stok lama ini masih ada. Tapi kalau stok lama ini habis, dia akan turun lagi. Berasnya akan turun lagi. Jadi, karena panennya di daerah-daerah sentra produksi Indonesia itu sekarang mulai panen. Dan sekarang beras di sini ini yang premium itu sekitar 16 sampai 15 dan tadinya 20. Hari ini dia stabil karena stoknya cukup banyak dan harganya itu sudah stabil mulai dari 15.000 bervariasi sampai dengan 700. Bupati Korinus Mas Neno berharap harga beras yang saat ini akan semakin turun karena mengingat beras yang saat ini beredar di Kabupaten Kupang merupakan stok beras lama yakni saat harga beras tinggi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Jelang bulan suci Ramadan, Kodim 1602 ND menggelar pasar murah berupa beras, minyak goreng, dan sembako lainnya di lapangan Kartika Kodim 1602 ND. Ratusan warga tampak antusias berbelanja beras murah serta sembako lainnya. Adapun pasar murah ini diadakan atas kerjasama Kodim 1602 ND dengan Perum Bulog Cabang ND dan distributor. Dandim 1602 ND Letkol Kaf Inengah Pendi menyampaikan, pasar ini dalam rangka membantu masyarakat serta keluarga Kodim 1602 ND yang beragama Muslim dalam rangka merayakan bulan Ramadan nanti. Beras yang disiapkan sebanyak 3 ton yakni beras medium 2 ton dan beras premium 1 ton dengan harga per kilogram. Untuk beras medium sebesar Rp11.000 dan Rp16.000 per kilogram untuk beras premium. Ia juga menambahkan selain beras, pihaknya juga menyiapkan minyak goreng, tepung terigu, gula, serta sembako lainnya dengan harga yang terjangkau. Bazar hari ini dalam rangka Idul Fitri Hijriah 1445. Jadi kita Kodim 1602 ND melaksanakan bazar. Adapun yang dijual antara lain beras, minyak, gula, tepung, dan telur juga kita siapkan kurang lebih 500 butir karena warga sangat antusias dan sangat menikmati untuk lebaran ini. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terus kalau kita orang dewasa kan kalau demam, badannya nyeri itu langsung mengeluh, iya. langsung mencari solusi, solusi sehatnya apa ya, gitu ya. Di 2018 nih semua merah, semua kota, kecamatan dan kelurahan itu hampir daerah endemis dengan demam berdarah. Menghitung kebutuhan kalori itu ada beberapa parameter. Ya, jadi kita menghitung berat badan ideal. Ya, berat badan ideal itu tinggi badan kurang 100 kali 90%. Sharing tema kita hari ini bagi pemirsa dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya Koninda Paroka mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT
Katonggung TV. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke Kabupaten Flores Timur, Saudara. Kabupaten Flores Timur kembali menggelar Festival Balenagi sebagai ajang promosi wisata religi dan budaya daerah pada tanggal 2-6 April 2024. Festival Balenagi merupakan salah satu festival di NTT yang lolos kurasi ajang Karisma Event Nusantara 2024 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Olus Sate Demor, kepada TVRI menegaskan, Festival Balenagi merupakan kegiatan tahunan yang digelar Pemda Flores Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setelah event rohani Semana Santa. Festival Balenagi juga bertujuan untuk terus menggali, merawat, dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Sekaligus menjadi momentum masyarakat Lewotana kembali merajut kebersamaan dan kekeluargaan dalam balutan semangat Pasca dan Hari Balenagi Semana Santa. Sudah di-launching oleh Pak Bupati tanggal 21 Maret kemarin dan akan diselenggarakan itu pada tanggal 2-4 April di Taman Kota Felix Fernandez yang diawali oleh Karnaval Budaya sore ini yang diikuti oleh 70 grup dengan jumlah peserta 3.050. Festival Balenagi secara resmi akan dilangsungkan sore ini Selasa 2 April 2024 dipusatkan di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Dalam Festival Balenagi ini akan digelar karnaval budaya, pameran ekonomi kreatif, pentas seni dan budaya, serta berbagai kegiatan lainnya. Untuk pemeran dan karnaval melibatkan berbagai pihak melalui komunitas seni budaya, komunitas kreatif, pelaku usaha ekonomi kreatif, kelompok pencinta lingkungan dari Flores Timur maupun kabupaten tetangga seperti Lembata dan Sika. Festival Balenagi didukung penuh oleh pemerintah pariwisata dan ekonomi kreatif RI melalui program Karisma Event Nusantara. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pasca bagi umat Kristiani tidak hanya dirayakan dengan perayaan Ekaristi, namun juga dengan sejumlah kegiatan membina iman umat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni mencari telur Pasca yang diikuti oleh anak sekami di Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus. Ratusan anak di Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus mengikuti kegiatan mencari telur Paskah setelah menjalani perayaan Ekaristi Paskah kedua bertempat di halaman Gereja Hati Kudus Yesus Laktutus. Ratusan anak yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias karena sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Sebelum kegiatan dilaksanakan, anak-anak diberi arahan terlebih dahulu oleh panitia sebelum mencari telur Paskah yang disembunyikan di sekitaran halaman gereja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam suasana Paskah ini diharapkan dapat membawa sukacita atas kebangkitan Kristus yang telah bangkit demi menebus dosa manusia. Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ini adalah untuk merayakan kegembiraan Paskah dan sukacita sehingga perayaan Paskah benar-benar dirasakan oleh seluruh umat. Lewat kegiatan mencari telur Paskah ini juga anak-anak diajak sejak dini untuk membina iman dan siap menjadi saksi Kristus dalam menjalani hidup sehari-hari. Sejumlah umat yang hadir dalam kegiatan ini pun merasa senang karena anak-anak terlibat secara aktif dan berharap kegiatan ini dilakukan lebih meriah di tahun berikutnya. Ya, umat sangat bahagia dengan hal-hal yang baru begini. Ini sangat membantu anak-anak kecil untuk tetap semangat, untuk tetap datang ke gereja. Dan juga kelihatannya mereka sangat senang sekali dengan keadaan ini. Diharapkan bisa lanjutkan dengan seperti ini. Ya, kita harapkan tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang justru lebih banyak lagi kita tetap ada. Salah satu bentuk perayaan kegembiraan, perayaan kegembiraan dan sukacita orang-orang Kristiani karena Tuhan Yesus yang salib itu, yang mati di kayu salib itu ternyata bangkit. Dia hidup, dia hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah gereja. Nah, karena itu kita juga melibatkan anak-anak kita supaya mereka juga bisa merasakan kegembiraan dan sukacita iman itu dengan salah satu kegiatan ya mencari telur Paskah itu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, sementara itu prosesi Jalan Salib merupakan sebuah perayaan untuk mengenang kembali kematian Yesus Kristus. Setiap tahun umat Katolik akan merayakannya pada hari Jumat Agung. Terlihat ribuan umat Katolik di wilayah Kabupaten Malaka mengikuti prosesi Jalan Salib di Kota Beton, tepatnya di Jalan Utama Gereja Santa Maria Fatima Beton menuju Gua Lourdes Tubaki Beton. Prosesi Jalan Salib yang dilakukan orang muda Katolik OMK Paroki Beton merupakan rangkaian kegiatan Trihari Suci untuk mengenang kisah sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Prosesi Jalan Salib sendiri bertujuan untuk mengajak umat Kristiani, khususnya di Dekenat Malaka, Keuskupan Atambua, untuk mengenang kembali penderitaan Yesus hingga wafatnya di kayu salib. Umat Kristiani mengimani kematian Kristus sebagai peristiwa menuju keselamatan umat manusia. Umat Kristiani mengakui atas kelemahan dan dosa yang sering dilakukan dalam hidup keseharian, dalam kebersamaan di tengah kekeluargaan dan kemasyarakatan, sehingga momentum Jalan Salib menjadi tanda pengampunan yang tulus dan murni bagi setiap umat Kristiani. Prosesi Jalan Salib dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam lamanya, berjalan hikmat dan berakhir secara aman. Pemaknaan terhadap Jumat Agung ini dalam bentuk konkret itu terserah masing-masing orang, tetapi secara rohani, batinia, apalagi secara Katolik perlu dimaknai sebagai kisah penebusan karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Prosesi Jalan Salib mengenang kisah sengsara hingga kematian Yesus Kristus dijaga ketat pihak kepolisian Polres Malaka, anggota Banser NU, serta organisasi pencaksilat THS dan THM. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ribuan umat Katolik mengikuti misa malam Paskah di Gereja Katedral Wetabula. Adapun ibadah misa dilakukan sebanyak 2 kali demi melayani umat Katolik karena daya tampung gereja yang tidak mampu menampung seluruh umat. Ribuan umat Katolik mengikuti misa malam Paskah dengan hikmat dan aman di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Wetabula pada malam Paskah kemarin. Dalam rangkaian misa Sabtu Suci itu, umat Katolik menyalakan lilin Paskah di tangga depan Gereja Katedral sebagai tanda Yesus penerang dan juru selamat umatnya. Romo Lois Keban mengajak seluruh umat Katolik di Paroki Roh Kudus Katedral Wetabula untuk kembali ke Galilea.
Makna kembali ke Galilea menurut Romo Lois Keban adalah kembali ke keluarga masing-masing, ke komunitas, ke tempat pengabdian sebagai orang Katolik yang baru, orang Katolik yang bangkit bersama Kristus. Romo Lois Keban berharap agar seluruh umat Katolik lahir sebagai orang yang suka menolong, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Menurutnya, momentum Paskah adalah momentum kebangkitan untuk menjadi manusia yang membawa cahaya terang kepada orang lain. Saya kira tidak hanya peristiwa yang Yesus alami dengan kematian kita temukan dan hari ini kita dalam gerakan Injil menanti dan juga menghayati kebangkitan Yesus. Kita melihat suasana para mereka berada di dalam hilangnya. Misa Malam Paskah juga dilaksanakan pembaruan janji baptis oleh seluruh umat Katolik. Usai mendoakan air berkat, Romo Lois Keban memberikan berkat kepada seluruh umat Katolik yang hadir. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, aneka lomba Paskah digelar wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santo Yohanes Pemandi Nais Leu Kefa Mananu. Lomba digelar sebagai wujud sukacita akan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Ditemani sang ibu, puluhan anak-anak usia sekolah dasar di Paroki Santo Yohanes Pemandi Nais Leu Kefa Mananu, Timur Tengah Utara, terlihat asyik menghias telur Paskah. Menggunakan peralatan hias seperti kertas warna-warni, rumbai dan serbuk glitter, anak-anak yang ada nampak antusias menghias telur Paskah mereka sesuai tema yang diberikan, yaitu kelinci Paskah. Lomba menghias telur Paskah ini digelar wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santo Yohanes Pemandi Nais Leu, diikuti siswa-siswi taman kanak-kanak hingga sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 4. Lomba ini sebagai wujud sukacita dan peringatan kebangkitan Yesus Kristus, sekaligus memberikan ruang kreasi bagi anak-anak agar bisa merasakan kemeriahan Paskah. Ini adalah kegiatan Paskah bersama anak-anak separoki Santo Yohanes Pemandi Nais Leu. Kami khususkan perayaan ini untuk anak dari TK sampai kelas 4 SD. Itu kegiatan Paskah bersama anak-anak. Ada dua kegiatan, yaitu menghias telur dan yang satunya adalah mencari telur. Berhias telur itu untuk anak TK dan PAUD, sedangkan untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu mencari telur. Anak. Berapa orang? Ada dua. Ada dua yang ikut. Yang satu ikut mencari telur Paskah, yang satu ikut menghias telur Paskah. Kegiatan ini bagus karena bisa melatih anak supaya bisa konsentrasi dalam melakukan sesuatu, terus kreatif. Guna menyemangati anak-anak beserta lomba Paskah ini, panitia penyelenggara WKRI cabang Paroki Santo Yohanes Pemandi Nais Leu telah menyiapkan berbagai door prize sebagai hadiah. Namun tentunya hasil kreativitas anak-anak harus memenuhi kriteria penilaian seperti tema, keserasian, warna, dan kemandirian anak dalam menghias kelinci Paskah mereka. Nilai dia punya tema Paskah yang kelinci Paskah. Terus anak-anak harus bikin sendiri. Terus kemandiriannya karena ada kan yang orang tua yang bantu toh. Terus keserasian warna sesuai dengan tema. Ya, terus semuanya baru total. Biasanya dalam tema Paskahnya Yesus sebagai tempat kecil, kelinci Paskah begitu. Selain perlombaan menghias telur Paskah, juga digelar perlombaan mencari telur Paskah. Penyelenggara lomba berharap dengan perlombaan ini, anak-anak dapat mengekspresikan kreativitasnya masing-masing dan di sisi lain juga bisa mempertebal keimanan mereka. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.